Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Carolina Kaswayudianto dari Administrasi Bisnis 2A, NIM 193101072, Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam Pancasila. Dan saya nanti juga akan melakukan wawancara bersama teman saya dengan tema yang sama, yaitu etika dalam Pancasila. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai etika dan etika dalam Pancasila. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dia lakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik itu diri seseorang maupun dalam masyarakat. Sastra Prateja pada tahun 2002 mengatakan bahwa keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut etika atau moralitas. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan di atas tentang etika, saya menyimpulkan bahwa etika dalam Pancasila yaitu norma dan prinsip-prinsip yang mengatur pada kehidupan manusia, baik itu seseorang maupun dalam masyarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Anggi Septiani. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Erlangga, jurusan biologi. Saya di sini akan menjadi narasumber dari Carolina mengenai etika Pancasila. Nah, tentang etika, kita kan sering mendengar kata etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, etika secara garis besar menurut kamu itu apa sih? Menurut saya etika itu merupakan tata krama atau perilaku suatu golongan masyarakat atau kelompok di suatu daerah atau wilayah. Nah, kalau etika dalam Pancasila menurut kamu? Kalau etika dalam Pancasila itu merupakan tata krama atau perilaku masyarakat atau golongan tertentu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu apa aja sih? Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih kita memerlukan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila ini gunanya untuk mengatur atau mengatur segala perilaku masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, contoh-contoh dari yang tidak mematuhi hukum-hukum di Indonesia itu apa? Kan tidak semua masyarakat Indonesia itu akan mematuhi semua hukumnya yang ada di Indonesia, sehingga sebagiannya itu kan masih akan melanggar. Menurut saya itu contoh-contohnya yang telah masyarakat yang melanggar itu seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan terorisme. Itu yang paling istilahnya Sering diberitakan di TV gitu-gitu. Nah, kalau contoh implementasi dari etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menurut kamu? Contoh implementasinya itu bisa dibedakan setiap nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Ya, seperti yang sudah kamu sebutkan. Misalnya berdasarkan sila pertama yaitu nilai ketuhanan, itu contoh implementasinya itu seperti tidak membedakan teman yang berbeda agama seperti saya dengan Caroline ini yang berbeda agama tapi tetap berteman baik, berhubungan baik. Lalu selanjutnya pada sila kedua yaitu sila nilai kemanusiaan, yaitu kita harus memiliki sikap tenggang rasa terhadap sesama tetangga. Jadi kita harus istilahnya itu saling membantu dan menghormati antar tetangga sesuai dengan isinya sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi itu kita harus mencintai tanah air Indonesia, seperti kita harus mencintai produk-produk Indonesia, lebih mencintai produk Indonesia ketimbang produk luar negeri, ataupun kita harus
bergotong royong dalam Bermasyarakat. Selanjutnya, Sila keempat yaitu kemasyarakatan, itu bisa kerakyatan. kerakyatan menurut saya itu bisa dicontohkan saat adanya rapat antara DPR dengan presiden, itu juga menunjukkan sila keempat nilai kerakyatan, di mana mereka itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang baik. Untuk sila Kemudian kelima, sila yang terakhir, sila keadilan, yaitu keadilan yang itu contohnya itu bisa antara pemerintah yang harus adil dalam memberikan hukuman bagi pelanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi harus adil, harus nggak memandang derajat itu ya. Harus seadil-adilnya untuk keadilan sosial yang ada di Indonesia itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, sudahkah penerapan etika Pancasila itu diterapkan dengan baik di Indonesia? Menurut saya itu sudah cukup baik, meskipun tuh ada sebagian masyarakatnya itu melanggar nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Nah, kalau misal kita kan sering dengar di berita kayak ada teroris yang udah kamu sebutkan tadi, terorisme, terus pelanggaran HAM. Nah, solusinya itu kayak gimana sih? Untuk solusi sendiri itu misalnya pada terorisme itu tuh memang terorisme itu sangat istilahnya meresahkan masyarakat ya, karena itu memang sangat berbahaya Sekali. Itu bisa diatasi dengan aparat yang ada di Indonesia itu kayak seperti TNI ataupun polisi untuk segera mengatasi terorisme itu dengan memberikan hukuman berupa hukuman mati. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM. Itu bisa diatasi dengan organisasi di Indonesia yaitu Komnas HAM yang akan diadili berupa kurungan penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai HAM. Kemudian yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi itu bisa diatasi dengan adanya organisasi yang fokus terhadap pemberantasan korupsi itu, yaitu organisasinya bernama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga diproses oleh KPK itu dan akan diadili selanjutnya oleh pengadilan di Indonesia. Itulah wawancara yang kami lakukan bersama teman saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk Anggi, terima kasih buat waktunya telah meluangkan waktu buat melakukan wawancara bersama kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dari wawancara di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa etika Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena etika Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu mengatur segala aspek kehidupan di negara kita, di Indonesia ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kiranya ada kurang lebihnya